video pembelajaran dan juga PPT. Nah, PPT ini digunakan ketika pembelajaran sinkronus. Nah, ketika pembelajaran sinkronus kan guru ini meminta siswa untuk masuk ke Google Meeting. Google Meeting itu guru akan menjelaskan dengan PPT, tapi guru juga memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual itu menggunakan PPT ini. Lalu untuk video pembelajaran ini bisa diputar di kapanpun yang siswa mau. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran asinkronus, yang mana YouTube video ini tentang video pembelajaran rekonteks, dan ini memfasilitasi gaya belajar siswa yang audio. Oke, lalu selanjutnya setelah mengetahui penjelasan dari materi rekonteks, siswa diminta untuk mengerjakan LKTD di Google Form. Oke, ini ada dua tes ya, karena saya menerapkan pendekatan TRL di sini, jadi saya memfasilitasi saya membagi siswa menjadi dua kelompok, yaitu kelompok low achiever dan juga high achiever. Nah, di sini untuk di Google Classroom-nya itu saya sudah menginvite siswa yang masuk di low achiever dan juga high achiever, karena di fitur assignment itu ada fitur untuk mengundang siswa itu mungkin satu persatu gitu, beda-beda. Jadi di situ untuk siswa yang tidak masuk ke high achiever, dia juga tidak bisa melihat reading test dari siswa yang low achiever. Selain itu di Google Form ini juga ada namanya. Nah, namanya ini berbeda antara reading test yang untuk low achiever dan juga untuk high achiever. Saya sudah membedakan di situ untuk membuat siswa lebih mudah. Oke, next selanjutnya untuk setelah mengerjakan LKTD ini, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 3-4 orang. Nah, di sini guru itu sudah membaginya dengan penyatuan antara siswa high achiever dan juga low achiever. Untuk tugasnya sendiri itu adalah pembuatan outline rekonteks, dan pembuatan outline rekonteks itu akan dibuat dengan menggunakan Google Docs. Grupnya sudah dibagi juga, ada grup 1 dan juga grup 2. Ignore about the name ya, please. Oke, jadi untuk grup 1 dan juga grup 2 itu sudah dibedakan sama gurunya. Terus setelah itu mereka akan membuat outline dari rekonteks yang ada di Google Classroom juga untuk assignment-nya. Nah, ini. Oke, untuk selanjutnya, setelah siswa mengetahui kalau dia mau membuat outline, itu guru meminta siswa untuk membuat grup WhatsApp. Oke, kenapa grup WhatsApp? Karena di sini untuk menjadi tempat siswa kelompok tersebut dan juga guru untuk berinteraksi. Jadi guru bisa memberikan feedbacknya melalui grup WhatsApp. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan secara asinkronus. Untuk selanjutnya, setelah membuat outline dari rekonteks, guru itu menjelaskan pembuatan podcast. Tugas pembuatan podcast. Di sini meminta siswa untuk membuat podcast, membagi peran siswa menjadi sesuai dengan general structure dari rekonteks itu sendiri, lalu mengupload podcast itu di TikTok. Nah, kenapa di TikTok? Karena I believe that everyone has TikTok, right? Gak ada yang gak punya TikTok. Pasti semuanya punya. Saya orang tua. Iya. Jadi terlebih Gen Z, apalagi anak-anak alpha itu ya, pasti mereka itu punya TikTok. Tapi mereka itu terkadang untuk Instagram itu mereka pakainya second account. Jadi saya lebih memilih TikTok karena dalam TikTok pun kalau seumpama video mereka itu viral, FYP, itu mereka bisa menaikkan kreativiti mereka untuk membuat video lagi, untuk membuat konten lagi seperti itu. Jadi saya memakai TikTok di sini. Oke, setelah untuk podcast ini pada pertemuan kedua ya, kan ini sudah selesai pertemuan pertama. Lalu pada pertemuan kedua saya meminta peserta didik saya untuk membuka link podcast yang sudah ada di komen, yang di bagian komen tadi, membuka link podcast
untuk dinilai oleh temannya sendiri. Jadi di sini ada pre-assessment. Ini untuk tugasnya. Ada pre-assessment yang rubriknya itu sudah saya sediakan. Nah, di sini siswa itu bisa memberikan penilaian dan juga memberikan kesimpulan serta saran. Seperti itu. Setelah mereka melakukan pre-assessment, saya juga meminta mereka untuk bergabung secara sinkronus. Jadi karena kita akan melakukan diskusi mengenai podcast yang sudah dibuat dan juga saran yang diberikan oleh teman-temannya. Begitu. Untuk yang terakhir setelah diskusi, saya meminta siswa saya untuk membuka kuis yang ada di Quizzes sebagai asesmen formatif ya, untuk Quizzes-nya. Oke, jadi overall untuk semua kegiatan yang ada di lesson plan saya ini bisa dilakukan secara asinkronus, terutama untuk tugas-tugasnya siswa bisa mengerjakannya kapan saja asalkan tidak melewati deadline. Seperti itu. Untuk kegiatan sinkronusnya itu biasanya hanya ada di pembukaan, diskusi, pemberian materi, dan juga pada kegiatan refleksi. Terima kasih. Ada pertanyaan? In your podcast, is it group or individual? Oh, grup mas? Group. Yes. How can we use podcast in recount tag and it is for group project? Jadi recount tag itu kan cerita pribadi. Cerita pribadi. Gimana cara baginya? Nah, karena kan oke. Ya. Jadi kan sebelumnya kita kan sudah berkelompok untuk membuat outline itu. Nah, yang di dalam outline itu yang dipodcastkan begitu. Berarti salah satu cerita. Iya, enggak kan memang dalam satu grup itu membuat satu cerita saja. Tiga anak itu hanya membuat satu cerita saja. Iya, Based on ya yang paling menurut mereka mungkin yang paling menarik, karena kan di podcast ini tuh kan saya meminta mereka kreatif sebisa mungkin dengan menambahkan suara beach atau suara zoo seperti itu. Jadi untuk ketika audiens mendengar itu podcastnya terasa real. Apakah menjawab mas? Menjawab. Tapi kalau recall kan ya cerita pribadi itu. Kalau ada 3 anak terus cuma satu yang diambil, yang lain hanya fokus pada editing video dan lain. Tujuan pembelajaran untuk recallnya nggak ada. Tujuannya adalah untuk mengetahui struktur teksnya. Struktur teks, struktur teks terus Tapi TAR juga. TAR. Mungkin kalau untuk yang receiver ada tugasnya seperti itu bisa kalau yang kayak receiver mending semuanya di video. Karena di konteks ya tujuannya pembelajarannya kalau menyusun atau menulis ya personal experience. Kalau grup I think smart proper. Terima kasih sarannya. Yes, I'm interested on the how will you the consideration. Consideration. How will you divide the student into two low sama high achiever? Untuk asesmen diagnosis. Like this Iya. are using multiple choice or Menggunakan ada yang multiple choice, ada yang short answer. Jadi is that related to yes. the gender of the text? Any other comment? What is the generasi score low sama high? Atasnya low sama high berapa kira? Skornya? Skor Yang sekian kategori sekian sekian ke high. Jadi untuk standarnya itu kemarin kan udah belajar mengenai ada level di PPAI. Nah itu dikatakan ketika siswa ada peningkatan itu maka sudah disebut itu juga itu dapat beasiswa. Karena kan ada di dalam pembelajaran ada rate-nya. Dan rate-nya itu ketika dari 1 ke 5 itu lebih baik daripada 4 ke 5. No, I mean
masuk ke lo tanpa menyebut grupnya ini lo cuma gitu kan? Gimana? Skornya itu best proses.